Sekarang Jokowi malah yang paling kelihatan terburu-buru karena ketakutan Gibran bakal dihajar di tengah jalan. Jokowi yang dulunya kalem dan santai, sekarang makin kelihatan panik dan tergesa-gesa, seolah takut ketinggalan dan kalah dalam perlombaan politik. Alhasil, Jokowi ditampar dengan telak oleh banyak orang karena terlalu haus kekuasaan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Gara-gara Jokowi sibuk bicara soal dukungan kepada Prabowo Gibran periode kedua, banyak yang merasa gerah dengan gaya ugal-ugalan Jokowi. Siapa sih yang tidak geram dengan Jokowi yang makin kesini makin kelihatan seperti orang yang sangat haus jabatan dan kekuasaan? Belum genap 1 tahun pemerintahan Prabowo, Jokowi sudah sibuk bicara dan meminta relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini adalah tanda Jokowi saat ini bukan memikirkan rakyat. Dia lebih mementingkan masa depan anaknya. Dia lebih peduli dengan dinasti politik keluarganya. Dia lebih memprioritaskan kepentingan politiknya, masa bodoh dengan rakyat. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, jarang atau bahkan tidak ada pasangan presiden dan wakil presiden yang sama 2 periode berturut-turut. Di Indonesia juga belum ada. Di Pilpres 2029 nanti, perebutan kekuasaan akan semakin sengit. Minimal ada banyak yang bakal sikut-sikutan untuk menjadi wakil presidennya Prabowo. Gibran saat ini cukup rentan dan banyak yang melihat ini peluang bagus untuk men-tackle Gibran. Apalagi ini masih belum setahun sejak Gibran dilantik, tapi sudah ada banyak masalah yang menghantam Gibran. Mulai dari kerjaan yang cuma mondar-mandir keliling daerah, tidak punya kemampuan, dan sekarang digugat karena pendidikannya. Mungkin Jokowi melihat ini sebagai alarm bahaya buat Gibran, makanya dia secepat mungkin membuat berita besar dengan mengarahkan relawannya agar menggaungkan narasi Prabowo Gibran 2 periode. Tapi sayang, hasilnya tidak sesuai perkiraan. Puan Maharani sebagai ketua DPR berkomentar, pemilu masih jauh. Ini bisa diartikan sebagai sindiran halus. Kalau bahasa kasarnya, di kepala Jokowi itu isinya cuma jabatan dan kekuasaan melulu. Tidak peka dengan kemarahan rakyat yang belum lama ini demo besar-besaran. Beberapa partai seperti Demokrat, PKB, dan Nasdem komentarnya masih sama. Pemilu masih lama, jangan terburu-buru. Sedangkan Titik Soeharto mengatakan Pak Prabowo masih belum mikir ke sana. Prabowo sendiri pasti gerah karena Jokowi terlalu ugal-ugalan menyatakan dukungan, padahal rakyat sedang sensitif dan emosional. Jokowi itu sangat tidak tahu etika. Di pikirannya selalu tentang bagaimana anaknya bisa menjadi presiden, atau minimal tetap menjadi wakil presiden. Rakyat hanya alat untuk mencapai tujuannya. Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran 2 periode karena tidak ada pilihan lain yang lebih oke. Jokowi mau mendukung Gibran menjadi capres. Ini sangat berat, bahkan bisa dibilang mustahil kalau melihat gaya Gibran dan reaksi dari rakyat. Kalau Gibran disingkirkan, apa mungkin Jokowi tetap mendukung Prabowo? Yakin nggak misalnya Jokowi bilang begini, saya mendukung Prabowo di periode kedua siapapun wakil presidennya? Nggak akan mau kalau nggak ada anaknya. Jokowi punya kepentingan besar dengan menempatkan anaknya di kursi jabatan tertinggi. Makanya Jokowi kelihatan sok mendukung Prabowo, padahal aslinya berharap Gibran bisa tetap menjadi wakil presiden minimal 10 tahun. Kalau Prabowo benar-benar bisa berpikir logis, dukungan Jokowi ini bisa menjadi bumerang. Rakyat malah muak dan marah. Prabowo ikut kena getah karena terlalu ngebet mikirin Pilpres 2029 yang masih sangat jauh. Ambisi Jokowi bisa menyeret Prabowo ikut masuk ke jurang. Dulu Jokowi sering meminta kepada pendukungnya untuk ojo ke susu atau tidak terburu-buru, memberikan dukungan kepada capres di Pilpres 2024. Sekarang Jokowi malah yang paling kelihatan terburu-buru karena ketakutan Gibran bakal dihajar di tengah jalan. Jokowi yang dulunya kalem dan santai, sekarang makin kelihatan panik dan tergesa-gesa, seolah takut ketinggalan dan kalah dalam perlombaan politik.
Alhasil, Jokowi ditampar dengan telak oleh banyak orang karena terlalu haus kekuasaan. Jokowi enggak sadar banyak yang tidak suka dengan wacana Prabowo Gibran periode kedua, termasuk Prabowo sendiri. Parpol memberikan sinyal halus yang sebenarnya adalah bentuk kekecewaan kepada Jokowi yang gerusa-gerusu. Saya tidak heran kalau misalnya nanti orang-orang semakin muak dengan tingkah Jokowi. Jangan heran kalau Gibran bakalan ditarget untuk dijatuhkan supaya tidak ikut Pilpres 2029. Rencana Jokowi untuk Gibran bisa saja dihabisi di tengah jalan. Sekarang aja Gibran sudah dihajar sana-sini. Jokowi masih aja tidak sadar kalau banyak yang mulai tidak suka dia dan sekeluarga. Terlalu arogan dan hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan keluarganya. Bagi yang sudah berancang-ancang untuk minimal menjadi cawapres bersama Prabowo, bukankah bakal gerah dengan ucapan dari Jokowi? 1 periode nggak cukup, malah mau 2 periode. Ya wajar sih, dulu menjadi presiden 2 periode aja ada wacana 3 periode. Elit politik tidak suka dengan narasi ini. Tidak heran nanti mungkin ada operasi besar untuk memastikan mimpi Jokowi itu tidak menjadi kenyataan. Jokowi sudah mulai melemah. Pengaruhnya masih ada tapi tidak sekuat dulu. Beberapa orang kepercayaannya sudah disingkirkan pelan-pelan. Entah Jokowi sadar atau enggak akan hal ini, tapi Jokowi ini seperti sedang menghibur diri sendiri. Jokowi sekeluarga harus kalah di Pilpres 2029. Kalau bisa kalah sebelum Pilpres, mungkin rakyat akan berbahagia dan merayakan secara besar-besaran. Ingatlah, di periode kedua Jokowi ada wacana 3 periode atau penundaan pemilu. Ada niat untuk memperpanjang masa jabatan meskipun gagal. Jangan dikira ini tidak akan berulang. Kalau Jokowi masih bisa cawe-cawe dan punya pengaruh. Kekuasaan selalu nomor 1. Rakyat yang bisa dibodohi adalah senjata andalannya untuk mencapai tujuan. Belum setahun, Jokowi sudah sibuk dukung Gibran 2 periode. Kalau ini bukan haus dan lapar kekuasaan, lantas istilah apa yang cocok untuk menggambarkan sosok Jokowi sekarang ini? Yang jelas, Jokowi gerusa-gerusu membangkitkan keresahan banyak orang. Jokowi memancing banyak orang untuk melakukan sesuatu yang bisa merugikan Gibran. Jokowi belum sadar kalau dia sedang ditampar secara halus. Mungkin nanti baru akan sadar dia ditampar dengan keras jika tiba saatnya nanti. Enak aja dorong-dorong anaknya di periode kedua, padahal kerjanya tidak jelas. Keliling sana-sini memantau entah apa. Pemilu memang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin. Tapi kalau yang disodorkan kepada rakyat adalah orang yang tidak jelas, yang tidak bisa apa-apa, ini namanya penghinaan terhadap akal sehat. Nanti kalau dikritik habis-habisan, Jokowi sibuk menuding ada kekuatan besar yang mengganggu keluarganya. Padahal ambisinya yang mengerikan itulah yang membawa dia sekeluarga menuju kegelapan. Dia sendiri yang sibuk mau berkuasa tanpa memikirkan waktu yang tepat. Perlu diingat, yang mendukung Jokowi sebagian besar mendukung Prabowo. Tapi yang mendukung Prabowo, sekarang banyak yang tidak senang dengan Jokowi. Silakan simpulkan sendiri nasib Jokowi dan Gibran ke depan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.